Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini akan mempresentasikan materi tentang tabu food dari daerah Pekalongan yang ada di mata kuliah antropologi dan sosiologi gizi. Kali ini pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dan juga anggota kelompok saya. Yang pertama ada Adelia Jessica dengan NIM 0421111037. Yang kedua ada saya sendiri, Diana Cira Putri Ananda dengan NIM 0421111016. Yang ketiga ada Maratun Mokaroma dengan NIM 04211110. Terakhir ada Meisi Aspirantela Ubanua dengan NIM 0421111015. Berikut materinya. Untuk pengertian tabu food atau makanan tabu adalah makanan yang membuat orang memilih untuk menjauh dari mengkonsumsi makanan tersebut. Tabu atau pantangan dapat diartikan juga sebagai larangan atau sesuatu yang tidak benar untuk dilakukan. Makanan larangan biasanya ada karena tradisi. Banyak faktor yang mendasari tabu makanan, misalnya karena magis, kepercayaan, takut berkomunikasi, dan kesehatan. Banyak makanan tabu yang menjadi pantangan seperti daging hewan tertentu, termasuk mamalia, tikus, reptil, amfibi, ikan bertulang, moluska, dan krustasea. Beberapa hal yang tabu khusus untuk bagian tertentu atau ekskresi hewan. Sementara makanan tabu lainnya merupakan jenis tanaman, jamur, atau serangga. Kali ini saya akan menjelaskan tentang makanan tabu bagi ibu hamil pada daerah ini. Adalah makanan yang merupakan sumber protein. Yang pertama ada cumi. Karena dihindari, cumi mempunyai tinta yang berwarna ungu atau biru. Khawatirnya saat lahir anaknya juga berwarna biru. Sebagian lagi khawatir anaknya cemong dan kulitnya berwarna hitam. Yang kedua ada udang, ikan sembilan, dan lele. Semua ikan yang berpatil dan juga telur, karena akan menghambat saat proses persalinan. Yang ketiga ada daging kambing, karena bisa menyebabkan darah tinggi. Yang keempat ada buah seperti nanas dan durian, bisa menyebabkan hawa panas bagi bayi di dalam perut. Yang kelima ada kol, bisa membuat luka pada alat kandungan basah. Yang keenam, ada minuman seperti aneka es, bisa menyebabkan bobot bayi membesar, sehingga membuat sulitnya proses persalinan. Yang terakhir, ada susu dan teh, bisa membuat khasiat jamu menurun. Makanan tabu bagi ibu menyusui, yaitu makanan yang asam dan pedas, daging, seafood, serta beberapa jenis sayuran dan buah. Yang pertama itu ada cumi dengan alasan dianggap beracun dan dipercaya dapat mempengaruhi perubahan warna ASI. Yang kedua ada daging ayam, di mana dapat menyebabkan rahim dan jalan rahim atau perineum terasa gatal dan luka di perineum tidak dapat mengering. Yang ketiga ada ikan, udang, dan telur yang dapat menyebabkan air susu amis dan membuat bayi muntah. Yang keempat ada pepaya, di mana dapat menyebabkan jalan bayi lahir atau perineum menjadi basah. Yang kelima ada nanas, yang dapat menyebabkan gatal pada perineum. Yang keenam ada nangka, yang dapat menyebabkan tekanan darah naik. Yang ketujuh ada makanan yang dimasak dengan minyak yang dalam bentuk tumis atau goreng. Dan yang kedelapan, air kelapa muda yang mengandung sedikit lemak dapat menyebabkan bayi membesar. Selanjutnya ada makanan tabu bagi bayi. Yang pertama itu ada nanas, dikarenakan bisa menyebabkan sakit perut, mules, atau mencret. Yang kedua ada ikan laut, yang karena bisa menyebabkan alergi. Lalu selanjutnya ada kol, yang bisa menyebabkan perut kembung. Lalu madu, yang bisa menyebabkan keracunan. Lalu selanjutnya makanan tabu bagi balita itu yang pertama ada buah yang mengandung rasa asam, yaitu bisa membuat sistem pencernaan terganggu. Daging tetelan atau kikil, karena tidak dapat dicerna tubuh. Yang ketiga ada kulit ayam karena mengandung kadar kolesterol yang tinggi. Bayi dan balita juga tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung penguat rasa, penyedap, dan pemanis buatan. Makanan tabu bagi orang sakit yang pertama itu ada daging kambing dan ikan asin, karena bisa menyebabkan panas atau darah tinggi. Yang kedua ada jeroan dan kangkung, karena bisa menyebabkan asam urat. Yang ketiga ada cabai, karena bisa menyebabkan asam lambung naik.
Lalu yang terakhir ada telur setengah matang karena bisa menyebabkan kanker. Itulah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore.